Selamat datang di To Be More Learning Center. Masih bersama saya, Bara. Saya akan melanjutkan membacakan buku berjudul Meditation karya Marcus Aurelius yang diterbitkan oleh Naura Books. Buku 4. Kekuatan yang berkuasa di dalam diri kita saat ia selaras dengan alam menjadi sangat terpengaruh dengan keadaan, sehingga selalu menyesuaikan dirinya dengan mudah dalam kepraktisan dan sesuai dengan peristiwa yang dihadapi. Ia tak memiliki bahan khusus untuk pekerjaannya, tetapi menetapkan objeknya dengan kondisi tertentu, mengubah penghalang apapun yang menjadi bahan untuk digunakan kembali. Ini seperti api yang menggulung apapun yang dilemparkan ke dalamnya. Ketika masih sebatas bara kecil, maka api tersebut akan padam. Tetapi ketika api tersebut begitu kuat, maka lidahnya langsung menguasai semua yang dilemparkan ke dalamnya, menelannya, dan akhirnya ia bangkit menjadi lebih tinggi. Jangan pernah mengambil tindakan tanpa tujuan atau tanpa berpegang pada prinsip-prinsip sempurna dari seni menjalani hidup. Manusia mencari pelabuhan, tempat beristirahat untuk dirinya sendiri. Di rumah-rumah yang ada di pedesaan, di pesisir laut, juga di pegunungan. Dan kau pun biasanya sungguh sangat merindukan hal-hal seperti ini. Namun, semua ini sangat tidak filosofis, karena sebenarnya kau pun punya kekuatan yang terbuka bagimu, kapanpun kau mau, untuk masuk ke dalam dirimu sendiri. Tak ada tempat yang lebih tenang dan rileks daripada saat seorang manusia beristirahat dengan masuk ke dalam jiwanya sendiri, terutama ketika di dalam dirinya memiliki pikiran-pikiran seperti itu, sehingga melihat ke dalamnya akan membuatnya segera dan sepenuhnya merasa tenang. Dan aku tegaskan bahwa ketenangan tidak lain adalah pikiran teratur dengan baik. Jadi, teruslah beri kesempatan pada dirimu untuk beristirahat dalam diri sendiri seperti ini, dan memulihkan dirimu. Dan jagalah agar semua prinsip yang kau pegang serba ringkas dan mendasar, sehingga segera setelah kau kembali padanya, itu akan cukup untuk membersihkan jiwamu seutuhnya, dan kemudian membawamu kembali terbebas dari segala bentuk kegalauan dan hal-hal yang kau hadapi selama ini. Apa yang membuatmu merasa tidak bahagia? Apakah karena keburukan umat manusia? Ingat selalu di dalam benakmu kesimpulan berikut ini, bahwa makhluk rasional lahir untuk hidup bersama dengan makhluk rasional lainnya, bahwa toleransi merupakan bagian dari keadilan, bahwa kesalahan yang dilakukan adalah tanpa sengaja. Pertimbangkanlah jumlah orang yang menghabiskan hari-hari mereka terlibat dalam permusuhan, kecurigaan, kebencian, peperangan, yang bahkan sampai menyebabkan korban jiwa, hingga dimakamkan atau hancur menjadi abu. Barulah segala sesuatu akhirnya bisa tenang. Namun, mungkinkah kau resah dengan apa yang ditugaskan kepadamu sebagaimana digariskan oleh keseluruhan? Lihat kembali alternatifnya, takdir atau atom yang menyebabkan hal-hal terjadi tanpa sengaja. Atau ingat berbagai penjelasan yang membuktikan bahwa dunia adalah sejenis komunitas. Dan diamlah. Namun, mungkinkah hal-hal jasmaniah yang selama ini melekat pada dirimu masih menguasaimu? Pertimbangkan bahwa pikiran kita tak memiliki kontak dengan nafas, baik ketika nafas tersebut dihela dengan lembut maupun tergesa, sampai akhirnya nafas berhembus dengan terakhir kalinya dan terlepas dari kita karena menemukan kekuatannya sendiri. Dan pikirkan juga apapun yang pernah kau dengar dan terima terkait dengan rasa sakit dan kenikmatan. Lalu pada akhirnya kau dapat bersikap lebih hening. Namun, mungkin hasrat terhadap sedikit ketenaran akan menyiksamu. Perhatikan betapa cepat segalanya akan terlupakan, dan perhatikan kekacauan dasar dalam waktu yang tak berujung, yang terjadi sebelum dan sesudahnya, dan kesombongan dari semua tepuk tangan dan pujian. Betapa segala persepsi,
begitu mudah berubah, dan kurangnya penilaian orang-orang yang berpura-pura memberikan pujian. Dan betapa kecilnya ruang yang serba terbatas, tempat semua ini terkurung. Toh, seluruh bumi ini tak lebih dari sebuah titik di luar angkasa. Apa yang kau risaukan sungguh serpihan-serpihan debu belaka. Dan sebenarnya tak banyak hal yang perlu kau risaukan. Dan perhatikan juga seperti apa orang-orang yang memujimu. Akhirnya, kemudian, ingatlah selalu untuk beristirahat di ruang kecil dalam dirimu. Dan yang terpenting saat berdiam di tempat tersebut, janganlah mengalihkan perhatianmu atau justru membuat dirimu semakin lelah. Tetapi bergeraklah dengan bebas dan lihat segala sesuatunya sebagai seorang manusia, sebagai seorang penduduk, sebagai makhluk yang tak kekal. Dan di antara segala sesuatu yang bisa segera kau andalkan, berikut adalah 2 pemikiran yang berguna. Pertama, bahwa segala sesuatu tidak dapat menyentuh jiwa, karena mereka bersifat eksternal dan tetap tak berubah. Kecemasan yang kita alami sejatinya hanya datang dari opini-opini yang muncul dari dalam hati kita sendiri. Kedua, bahwa semua yang kau lihat ini akan segera berubah dan tidak akan ada lagi. Selalu ingatkan dirimu, berapa banyak perubahan yang telah kau saksikan. Alam semesta adalah perubahan, hidup adalah persepsi. Jika intelektualitas merupakan bagian dari kelaziman, maka nalar kita pun. Karena kita adalah makhluk rasional, juga lazim. Apabila benar demikian, maka lazim juga nalar yang mengendalikan kita untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Jika memang demikian, maka terdapat semacam hukum dasar yang menjadi kelaziman. Jika demikian, maka kita adalah sama-sama penduduk. Jika demikian, maka kita berbagi dalam konstitusi. Jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa dunia adalah sejenis komunitas. Karena, apa ada komunitas bersama lainnya, di mana seluruh umat manusia merupakan anggotanya? Dan dari sana, dari kota bersama inilah asal kemampuan intelektualitas kita, kemampuan nalar kita, dan kemampuan hukum kita. Atau dari mana lagi? Karena bagian ragawi dari diriku ini berasal dari bumi, yang berair berasal dari elemen lainnya, yang panas dan berapi-api dari sumbernya sendiri. Karena tak ada hal yang datang dari ketiadaan atau kembali ke ketiadaan. Maka pikirkan kita juga berasal dari suatu sumber. Kematian dan kelahiran adalah misteri alam, sebuah komposisi dari elemen-elemen yang sama, sekaligus dekomposisi menjadi elemen-elemen tersebut kembali. Dan keseluruhannya membentuk sesuatu yang tak perlu dihindari oleh manusia manapun. Karena kematian tidaklah bertentangan dengan kodrat dari makhluk yang berpikir, ataupun bertentangan dengan prinsip jasmani kita. Adalah sesuatu yang wajar jika hal-hal ini dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Ini adalah kebutuhan. Dan apabila seseorang tidak menginginkannya seperti itu, maka dia seperti berharap pohon ara tidak lagi mengeluarkan getahnya. Namun, ingatlah bahwa dalam waktu yang sangat singkat, kau dan dia akan mati. Dan tidak lama kemudian, bahkan namamu pun tidak akan diingat. Hapus persepsi yang kau miliki, dan dengan demikian kau telah menghilangkan keluhan, aku disakiti. Singkirkan keluhan, aku disakiti, maka rasa sakit tersebut pun akan terhapus. Apa yang tidak membuat manusia berada dalam kondisi yang lebih buruk, juga tidak membuat hidupnya menjadi lebih buruk. Hal itu pun tak akan menyakitinya, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Kodrat yang secara universal berguna dan selaras dengan alam, membuat kita terikat untuk bertindak demikian pula.
Pikirkan bahwa semua yang terjadi itu terjadi dengan benar. Dan jika kau cermati baik-baik, maka kau akan menemukan kebenarannya. Maksudku bukan benar secara sederhana dalam konteks sebab dan akibat, tetapi dalam konteks keadilan, seolah-olah dikerjakan oleh yang memberikan nilai pada tiap-tiap benda. Amati semuanya seperti yang telah kau mulai lakukan, dan apapun yang kau lakukan, lakukanlah bersama dengan hal ini, yaitu sikap baik dan dengan pemahaman bahwa seseorang manusia benar-benar dipahami sebagai manusia makhluk hidup yang baik. Tetap lakukan ini dalam setiap tindakanmu. Jangan memiliki penilaian yang sama dengan orang yang telah melakukan kesalahan padamu, atau seperti yang ia inginkan kau tafsirkan. Namun, lihatlah semua itu sebagaimana adanya, berdasarkan fakta yang jelas. Seseorang harus selalu siap memiliki dua prinsip ini. Pertama, hanya melakukan apapun yang sesuai dengan nalar demi kepentingan umat manusia. Kedua, ubah penilaianmu. Jika ada seseorang yang meralatmu dan menggerakkanmu untuk menjauh dari sebuah gagasan. Namun, perubahan gagasan ini harus dimulai dari sebuah keyakinan terhadap keadilan atau kebaikan bersama, atau tujuan baik lainnya. Bukan karena hal ini terlihat menyenangkan atau memberimu popularitas. Apakah kau memiliki nalar? Aku memilikinya. Lalu, mengapa kau tidak menggunakannya? Dengan nalar yang bekerja semestinya, maka apalagi yang kau inginkan dalam hidup ini? Kau hidup di dunia ini sebagai bagian dari keseluruhan. Kemudian, kau akan menghilang ke dalam apa yang telah menciptakanmu. Atau lebih tepatnya, kau akan berubah kembali pada prinsip yang utama. Dan proses berubahnya substansi dengan satu menjadi substansi yang lainnya dari alam semesta. Berbulir-bulir abu dupa berserakan di atas meja altar, dan satu jatuh luruh menjadi abu terlebih dahulu. Yang lain luruh kemudian. Keduanya sama-sama jadi abu, tidak ada bedanya. Dalam 10 hari, kau akan dianggap sebagai yang ilahi oleh orang-orang yang kini melihatmu sebagai binatang atau babon. Hal ini hanya bisa terjadi bila kau kembali kepada prinsip-prinsip yang kau pegang dan terus memuja nalar. Jangan bertingkah seolah-olah kau akan hidup hingga 10.000 tahun. Kematian ada di dekatmu. Selama kau masih diberkahi hidup, selagi kau masih punya kemampuan, jadilah orang yang baik. Betapa leganya pikiran seseorang jika ia tak perlu mencari tahu apa yang dikatakan atau dilakukan atau dipikirkan oleh para tetangganya. Akan tetapi hanya fokus pada tindakannya sendiri untuk memastikan segala tindakannya itu adil dan jujur. Atau seperti yang diungkapkan oleh Agathon, janganlah menoleh sekelilingmu untuk melihat moral orang lain yang telah rusak, tetapi berlarilah sepanjang garis lurus tanpa menyimpang dari apa yang kau yakini. Orang yang memiliki keinginan kuat agar dirinya tetap tenar setelah ia meninggal, tidak mempertimbangkan bahwa setiap orang yang pernah mengenal dirinya juga suatu saat akan segera mati. Dan akan selalu ada orang-orang yang ketenarannya melampaui dirinya, sehingga akhirnya seluruh kenangan yang tertinggal tentang dirinya akan lenyap, raib ditelan waktu, bersalut oleh pasang surut pemujaan dan kepunahan umat manusia. Namun, andai kata mereka yang mengenangnya pun hidup abadi, dan kenangannya pun ikut abadi, lalu apa gunanya semua itu? Dan maksudku bukan hanya apa pengaruhnya yang sudah mati, tetapi juga apa pengaruhnya bagi yang masih hidup. Apa gunanya pujian kecuali hanya untuk memenuhi aspek praktis dari pengaturan? Kini kau telah menolak karunia alam dan bergantung pada perkataan orang lain. Semua yang indah dengan caranya sendiri adalah indah karena apa yang ada di dalam dirinya, dan akan pergi dengan sendirinya.
bukan karena pujian merupakan bagian dari dirinya. Sesuatu yang dipuji tidak membuatnya lebih baik atau lebih buruk. Aku tegaskan bahwa ini juga berlaku untuk pengertian umum mengenai kecantikan, seperti pada karya material atau karya seni. Sesuatu yang benar-benar indah tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Tidak lebih dari hukum, tidak lebih dari kebenaran, tidak lebih dari kebaikan atau kesederhanaan. Manakah dari hal-hal ini yang keindahannya berasal dari pujian, atau layu karena kritik? Apakah kualitas zamrud akan menjadi lebih buruk karena tak dipuji? Dan bagaimana dengan warna emas, gading, ungu, kecapi, nan merdu, pisau kecil, bunga, atau semak belukar? Jika jiwa-jiwa manusia terus hidup, bagaimana udara dapat menampung mereka sejak awal waktu? Nah, bagaimana bumi menampung semua tubuh yang telah dikubur di dalamnya dalam kekekalan yang sama? Tubuh-tubuh tersebut kemudian berwujud menjadi substansi yang lain setelah melalui serangkaian tahap tanpa terputus. Apapun yang terjadi, dan ketika semua jasad tersebut terurai, maka mereka pun memberikan ruang mereka kepada tubuh-tubuh tanpa nyawa lainnya. Oleh karena itu, jiwa-jiwa tersebut kemudian menguap menjadi udara setelah bertahan sekian lama melalui proses perubahan wujud dan penguraian. Kemudian kini mengambil bentuk seperti lidah api yang kemudian menjadi bagian yang diterima oleh wujud wadas dari alam semesta ini. Dan hal tersebut memberikan ruang pada jiwa-jiwa yang baru untuk bergabung dan berkelana di dalamnya. Dan inilah seharusnya jawaban yang diberikan dengan asumsi bahwa jiwa akan terus ada. Namun kita harus mempertimbangkan tidak hanya jumlah tubuh yang terkubur, tetapi juga jumlah hewan yang setiap hari kita santap, maupun binatang-binatang lainnya. Jumlah besar yang kita konsumsi dan bagaimana mereka semua akhirnya terkubur di dalam tubuh manusia yang memakannya. Namun, masih ada ruang bagi mereka, karena mereka diubah menjadi darah, dan semuanya pun kemudian akan berubah bentuk dengan bersatu ke udara maupun menyublim menjadi elemen lidah api. Bagaimana cara seseorang menyelidiki kebenaran ini? Dengan membedakan hal-hal mana yang bersifat material dan manakah yang kemudian menjadi sebab musabab sebuah bentuk. Jangan hilang fokus dan tersesat dalam liarnya pemikiran. Dalam setiap dorongan untuk bertindak, hormati keadilan. Dalam setiap impresi, pertahankanlah kemampuanmu untuk memahaminya. Semesta, keselarasanmu adalah keselarasanku. Tak satu pun yang menurutmu baik untuk diriku tiba lebih awal maupun terlambat. Semuanya hadir pada saat yang tepat. Semuanya menjadi buah bagi diriku pada saat musim panennya. Karena dirimulah semua hal berasal, dari dalam dirimu semuanya menjadi ada, dan kepadamulah semuanya kembali. Sang penyair berkata, "Wahai kota Sekrops yang terhormat." Maka apakah kau akan berkata, "Wahai kota sang Zeus yang terhormat"? Lakukan sedikit saja, kata Demokritos, jika kau ingin hidup tenang. Namun pertimbangkanlah, tidaklah lebih baik jika mengucapkan lakukan hal-hal yang dipandang perlu dan atas alasan lazimnya dibutuhkan untuk semua makhluk dan dirasa sebagai hal yang perlu untuk dilakukan. Melakukan hal ini akan mendatangkan ketenangan karena hanya melakukan perbuatan benar dan hanya mengerjakan beberapa hal saja. Sebagian besar hal yang kita ucapkan dan lakukan sejatinya tidaklah perlu. Singkirkan hal-hal yang berlebihan, maka kau akan punya lebih banyak waktu senggang dan tak banyak merasa terganggu. Jadi, dalam setiap peristiwa, seseorang harus selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini sesuatu yang penting atau tidak? Dan ia sebaiknya tak hanya menyisihkan hal-hal yang tak perlu, tetapi juga memikirkan yang tidak perlu.
sehingga pada akhirnya tidak ada tindakan yang tidak berguna. Cobalah melakukan cara hidup orang baik. Apakah cocok bagimu? Yaitu kemudian orang yang puas dengan porsi yang diberikan untuk dirinya dari keseluruhan, dan berpuas dengan tindakan apa yang ia lakukan secara adil dan posisi yang syarat akan keutamaan. Apakah kau telah melihat hal-hal itu? Sekarang coba cermati hal berikut. Jangan merepotkan dirimu sendiri. Buatlah dirimu tetap sederhana. Jika seseorang melakukan kesalahan, maka ia melakukannya kepada dirinya sendiri. Ada sesuatu yang terjadi padamu? Tidak apa-apa. Sejak awal, semua yang terjadi telah ditakdirkan oleh Yang Total, dan semua berputar sesuai dengan takdirmu. Ringkasnya, hidup ini singkat. Kau harus mencari manfaat dari apa yang terjadi di masa kini, yang sesuai dengan nalar dan rasa keadilan. Tetaplah sadar dan santai. Dunia ini entah merupakan alam semesta yang tertata rapi atau seperti kekacauan yang berdesak-desakan, tetapi tetaplah sebuah semesta. Namun, apakah mungkin ada suatu keselarasan di dalam dirimu atau kekacauan dari keseluruhan? Terutama mengingat bahwa segala sesuatunya berbeda sebagaimana adanya, tersebar dan menanggapi satu sama lain. Karakter gelap, banci, karakter yang keras kepala, karakter yang menyerupai hewan, karakter yang kekanak-kanakan, karakter yang bodoh, curang, kasar, karakter yang syarat akan tipu daya seperti tentara bayaran, karakter yang bertangan besi laksana tiran. Jika ia adalah orang asing yang tidak mengenali isi alam semesta, maka ia adalah orang asing yang gagal mengenali apa yang terjadi di dalamnya. Ia adalah buron yang lari dari prinsip sosial. Ia adalah seorang yang buta, yang menutup matanya dari pikiran upaya untuk saling memahami. Ia adalah seseorang pengemis yang bergantung pada orang lain dan tidak memiliki di dalam dirinya segala sesuatu yang berguna dalam hidup. Ia adalah tumor di alam semesta yang menarik diri dan memisahkan diri dari prinsip kodrat umum kita, karena ketidakpuasan dengan nasibnya yang dibawa oleh alam, seperti alam juga membawamu ke dunia. Ia adalah potongan yang terpecah belah dari keadaan sosial yang memisahkan jiwanya sendiri dari semua makhluk rasional yang merupakan satu kesatuan. Ada filsuf tanpa jubah, ada juga tanpa buku, ada juga yang setengah telanjang. Aku tidak punya roti, katanya, tapi aku setia pada nalar, dan aku tidak mendapatkan harta untuk hidup sebagai hasil belajarku, dan aku tetap setia pada nalar. Cintailah segala seni kehidupan yang telah kau pelajari, sesulit apapun itu, dan merasa puaslah terhadapnya. Jalani sisa hidupmu seperti seseorang yang telah mempercayakan seluruh jiwanya kepada Sang Ilahi. Jangan biarkan dirimu menjadi tiran maupun budak bagi manusia manapun. Perhatikan, misalnya zaman Vespasian. Kau akan melihat hal-hal ini. Orang-orang menikah, membesarkan anak, jatuh sakit, meregang nyawa, berkelahi, berpesta, berdagang, bercocok tanam di ladang, memuji orang lain, terus-menerus bersifat sombong, serba curiga, bersekongkol, berharap orang lain mati seketika, berkeluh kesah tentang nasib mereka, jatuh cinta, menimbun kekayaan, mendambakan jabatan hakim kepala, atau kekuasaan bak seorang raja. Dan sekarang kehidupan mereka hilang, lenyap. Lanjutkan lagi ke masa Trajan. Lagi-lagi semuanya sama, kehidupan itu juga telah sirna. Dengan cara yang sama perhatikan juga berbagai zaman dan bangsa lainnya. Dan lihat betapa banyak upaya besar yang kemudian gagal dan terpecah-pecah. Namun, yang terpenting adalah kau perlu berpikir ulang tentang mereka. Yang kau lihat sendiri, menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang tidak berguna. Lalai untuk melakukan apa yang selaras dengan tatanan kehidupan alami mereka, berpegang erat kepadanya dan merasa puas terhadapnya.
Dan di sini, kau perlu ingat bahwa perhatian yang diberikan untuk segala sesuatu memiliki nilai dan proporsinya. Sehingga kau tidak akan berkecil hati jika kau tidak mencurahkan lebih banyak waktu pada hal-hal yang lebih sepele. Kata-kata yang dulu umum digunakan kini telah menjadi usang. Begitu pula nama-nama mereka yang dulu terkenal di masa lalu kini menjadi bagian dari pengetahuan yang sudah memudar. Camillus, Caeso, Volesus, Leonatus, dan baru-baru ini berlalu saja Scipio dan Cato. Kemudian Augustus, juga Hadrian, dan Antoninus. Semuanya kelak akan berlalu dan menjadi dongeng belaka, segera terkubur dalam kenangan yang terlupakan. Dan aku mengatakan hal ini tentang mereka yang bersinar dengan cemerlangnya yang luar biasa. Sedangkan yang lainnya, segera setelah mereka mengembuskan nafas terakhir, maka mereka pun sirna, dan tak ada seorang pun membicarakan tentang mereka. Jadi, sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan kenangan yang abadi? Tak lain merupakan kehampaan belaka. Kalau begitu, kemana kita harus mengarahkan usaha kita? Satu hal, yaitu pikiran yang benar, tindakan untuk kepentingan bersama, kata-kata yang tidak pernah menipu, sikap bersedia menerima segala sesuatu yang terjadi, sesuai yang dibutuhkan, seperti biasa, sebagaimana semua mengalir dari sebuah prinsip dan sumber asal yang juga dapat dipahami. Bersedialah untuk menyerahkan diri kepada para kloto, salah satu takdir. Biarkan dirinya memintal benang nasibmu menjadi jejaring yang ia inginkan. Semuanya tidak kekal, baik yang mengingat maupun yang diingat. Terus perhatikan bahwa semua muncul melalui perubahan, dan biasakan dirimu untuk berpikir bahwa kodrat dari keseluruhan suka mengubah satu bentuk menjadi bentuk lain, serupa tetapi baru. Semua yang ada di masa kini adalah benih dari semua yang ada di masa depan. Namun, kau hanya berpikir tentang benih yang dimasukkan ke dalam bumi atau rahim. Itu adalah pemikiran yang terlalu sederhana. Kau akan segera menemui ajalmu, dan kau belum mencapai kejernihan berpikir yang sempurna, ataupun bebas dari kegelisahan, ataupun bebas dari rasa curiga akan dilalui atau dilukai oleh hal-hal yang eksternal, atau ramah kepada semua orang, atau yakin bahwa tindakan yang adil adalah satu-satunya kebijaksanaan. Lihat ke dalam pikiran pengendali para manusia, bahwa bahkan orang-orang bijak, hal-hal macam apa yang mereka hindari dan apa yang mereka kejar. Apa yang kuanggap keji tidak bertahan dalam pikiran pengendali milik orang lain, tidak dalam pergantian atau perubahan penutup jasmanimu. Lalu, di mana? Di bagian dirimu yang memiliki kemampuan untuk menilai bahwa hal tersebut merugikan. Maka, jangan biarkan kemampuan ini membentuk penilaian seperti itu, dan semuanya akan baik-baik saja. Dan jika yang paling dekat dengannya yaitu tubuhmu yang malang, terbakar, dibiarkan bernanah atau dipermalukan, biarkan kemampuan yang membentuk penilaian terhadap hal seperti ini tetap diam. Karenanya, biarkan ia menilai bahwa tidak ada hal yang buruk atau baik yang bisa terjadi pada orang jahat maupun baik. Karena apapun yang terjadi pada ia yang hidup berlawanan dengan alam dan ia yang hidup selaras dengan alam, tidak dengan sendirinya baik sesuai dengan alam atau bertentangan dengan itu. Senantiasa berpikir dan membayangkan bahwa alam semesta adalah satu entitas yang hidup, memiliki satu substansi hidup dan satu jiwa sendiri. Dan amati bagaimana semua mengacu pada satu kesadaran satu entitas hidup ini. Bagaimana semua bertindak dengan diatur oleh dorongan tunggal. Bagaimana semua hal adalah penyebab kolektif dari semua yang terjadi. Perhatikan juga pintalan benang kehidupan terus-menerus bergerak dan membentuk jejaring yang saling berjalin. Kau adalah sebuah jiwa kecil yang membawa jasad. Itulah yang
Epiktetos pernah katakan, bukanlah hal yang buruk jika berbagai hal mengalami perubahan dan tak ada yang selamanya baik dari hasilnya. Waktu bagai sungai yang tercipta dari arus deras peristiwa-peristiwa yang terjadi. Begitu ada satu benda yang terlihat di permukaan, langsung diseret olehnya secara jauh. Dan benda itu pun muncul, dan itu pun akan terbawa pergi juga. Segala sesuatu yang terjadi sudah bisa dan familiar seperti bunga mawar yang mekar di musim semi dan buah di musim panas. Demikian juga dengan penyakit, serta kematian, fitnah, dan pengkhianatan. Apa saja yang membuat orang-orang bodoh merasa gembira atau jengkel. Dengan sebuah mata rantai, apa yang datang belakangan selalu dengan tepat menyesuaikan dengan hal-hal yang sudah lebih dulu terjadi. Karena mata rantai ini tidak hanya seperti pecahan benda-benda yang tercerai-berai, hanya saja karena adanya sebuah urutan yang dibutuhkan, maka terbentuklah relasi rasional yang menghubungkan satu dengan lainnya. Karena semua hal yang ada disusun bersama secara harmonis, maka segala sesuatu yang menjelma dalam eksistensi tak hanya menunjukkan suksesi, tetapi membentuk sebuah hubungan indah yang sangat melekat. Selalu ingat apa yang diucapkan oleh Herakleitos. Matinya bumi adalah kelahiran air, dan matinya air adalah kelahiran udara. Kemudian matinya udara adalah api, dan kembali lagi. Dan pikirkan juga tentang orang yang lupa arah jalan. Dia mengatakan bahwa manusia sering berada dalam konflik dengan teman yang mereka yang paling sering menemani. Ingatlah tentang nalar yang mengatur jalannya alam semesta. Bahwa pengalaman hidup sehari-hari mereka terlihat aneh. Dan pikirkan bahwa kita sebaiknya tidak bertindak maupun berbicara seolah-olah kita berada dalam keadaan tertidur. Karena bahkan dalam tidur pun kelihatannya kita berpikir dan berbicara. Dan bahwa kita tidak boleh bertingkah seperti anak-anak yang sedang belajar dari orang tuanya, yaitu hanya bertindak dan berbicara seperti yang diperintahkan. Apabila yang ilahi menyampaikan pada dirimu bahwa kau meninggal dunia esok hari, atau setidaknya lusa, kau barangkali tak terlalu ambil pusing apakah kematian akan datang hari ketiga atau hari esok, kecuali jika kau adalah orang yang benar-benar pengecut. Karena sebenarnya, apalah arti dari perbedaan yang tak seberapa ini? Jadi anggaplah tidak ada perbedaan besar antara hidup sampai bertahun-tahun lagi dengan hidup sampai besok. Teruslah berpikir tentang betapa banyak tabib yang meninggal setelah mereka tertular oleh para pasien yang sakit. Dan betapa banyak ahli astrologi yang mati setelah mereka dengan sombongnya meramalkan tentang kematian orang lain. Dan berapa banyak filsuf yang mati setelah berbicara tanpa henti tentang kematian atau kekalahan dalam hidup. Dan berapa banyak pahlawan yang mati setelah berhasil membunuh ribuan orang. Dan berapa banyak kaum tiran yang mati setelah menggunakan kekuasaan mereka dengan penuh keangkuhan untuk membuat orang lain hidup menderita, seolah mereka tak akan pernah mati. Dan berapa banyak kota yang bisa dikatakan telah mati, seperti Helise dan Pompei, juga Herculaneum, serta kota-kota lain yang tak terhitung jumlahnya. Pikirkan juga orang-orang yang kau kenal sendiri, satu demi satu. Seorang pria menguburkan pria lain yang telah meninggal dunia, lalu pria lainnya menguburkannya. Dan semua ini terjadi dalam waktu singkat. Kesimpulannya, selalu amati betapa pendek dan tak bernilainya kehidupan manusia. Kemarin hanya berbentuk sperma, besok menjadi mumi atau abu. Maka lewati ruang dalam perjalanan waktu yang singkat ini dengan menyelaraskan diri dengan alam semesta. Dan akhirilah perjalananmu nanti dengan senang hati, seperti buah zaitun yang terjatuh ke tanah saat matang. Memberkahi bumi yang menciptakannya dan berterima kasih kepada pohon yang membuatnya tumbuh. Jadilah seperti tanjung berbatu, di mana ombak-ombak selalu pecah. Ia tetap tegar berdiri dan di sekitarnya arus air menentukan tempatnya beristirahat. Aku bernasib buruk karena hal ini terjadi padaku. Tidak, kau seharusnya berkata, aku bernasib baik
Karena meski hal ini terjadi padaku, aku bisa mengatasinya tanpa rasa sakit, tidak hancur dengan apa yang terjadi di masa kini, juga tidak takut akan masa depan. Hal-hal seperti ini bisa terjadi pada setiap manusia, tetapi tidak semua orang bisa terbebas dari rasa sakit yang ia rasakan dalam peristiwa seperti ini. Lalu, kenapa lebih fokus pada nasib buruk? Padahal kalau bisa fokus pada nasib baik karena kau punya kemampuan untuk mengatasinya. Lalu secara umum apakah kita bisa menyebutkan ini sebagai kesialan? Padahal ini bukan penyimpangan dari kodrat manusia. Atau apapun yang kau lihat dengan penyimpangan dari kodrat manusia. Bahwa hal ini tidak bertentangan dengan tujuan dan dari kodratnya. Jadi kau telah mempelajari apa yang telah menjadi keinginan dari alam semesta. Apakah kemudian ada yang menghalangimu setelah apa yang terjadi padamu untuk menjadi pihak yang adil, penuh welas asih, memiliki emosi yang stabil, cerdas, adil, jujur, terhormat, bebas dari semua kodrat lainnya yang sejenis, yang kombinasinya mencerminkan kepenuhan kodrat alami manusia? Dalam setiap kejadian yang dapat menimbulkan kesedihan, ingatkan dirimu untuk menerapkan prinsip ini. Ini bukanlah nilai buruk atau nasib buruk, tetapi kemampuan untuk memikul semua nasib buruk dan tetap menjadi diri sendiri adalah nasib baik. Sebuah cara yang tidak filosofis tetapi tetap berguna untuk menghadapi rasa takut pada kematian adalah dengan menelusuri daftar orang-orang yang telah bergantung pada kehidupan dalam waktu lama. Apakah mereka bisa mendapat hidup lebih lama dibandingkan dengan mereka yang telah lebih dulu meninggal dunia? Niscaya pada akhirnya mereka terbaring di makam mereka di suatu tempat. Caedicianus, Fabius, Julianus, Lapidus, dan semua orang seperti mereka yang mengambil bagian dalam banyak pemakaman dan kemudian pemakaman mereka sendiri. Secara keseluruhan, jeda waktu antara kelahiran dan kematian sejatinya tak seberapa. Dan kita menyeret perjalanan hidup dengan kerja keras, dengan teman seperjalanan yang buruk, dengan tubuh yang lemah. Maka jangan pandang kehidupan sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Lihatlah di belakangmu pada jurang waktu yang besar dan jurang waktu lain yang tak terbatas di depan. Di dalam keabadian seperti ini, apakah yang menjadi pembeda antara mereka yang hidup tak lebih dari 3 hari saja dan mereka yang hidup sampai 3 generasi lamanya? Selalu ambil jalan paling ringkas, dan jalan yang paling pendek adalah hal yang selaras dengan alam. Berkata-kata dan bertindaklah sesuai dengan akal sehat. Tujuan seperti itu membebaskan seseorang dari pelayanan yang penuh kerja keras, dari segala kebutuhan untuk mengelola atau untuk membuat orang lain terkesan. Bersambung ke buku 5.